Halo semuanya, hari ini kita akan mencoba untuk mengerjakan ujian mandiri dari Universitas Diponegoro ya atau Undip. Soalnya yang ini adalah tahun 2018 kode 727. Yang pertama, berikut ini merupakan sifat periodik unsur alkali dan alkali tanah dari atas ke bawah. Ini gampang banget ya, dari atas ke bawah, jari-jari. Kalau untuk sifat keperiodikan akan selalu saya awali dari jari-jari ya. Jari-jari dari atas ke bawah itu akan semakin besar. Sedangkan untuk energi ionisasi akan semakin kecil. Afinitas elektron semakin kecil. Lalu keelektronegatifan juga akan semakin kecil. Nah, di sini sudah ada ya jawabannya. Sehingga kita bisa langsung menentukan jawabannya adalah yang B. Lalu, yang nomor 2, diketahui data potensial reduksi sebagai berikut dari Zn, Pb, Cu, dan juga Ag. Reaksi spontan dapat terjadi pada reaksi berikut adalah, kalau yang ini saya menggunakan garis bilangan seperti ini caranya lebih mudah. Yang pertama, yang sebelah kiri adalah yang paling negatif. Yang paling negatif kita punya Zn, saya tuliskan di sini Zn. Lalu ada Pb, Pb-nya agak tengah gitu ya. Ini adalah Pb. Terus ada Cu dan juga ada Ag. Perlu diketahui, jika kita memiliki zat yang memiliki potensial reduksinya negatif atau paling kiri, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan untuk zat yang memiliki potensial reduksi yang lebih positif, dia akan mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau yang ini caranya gampang, yang A. Kita punya Zn2+ ya sama Pb, berarti kita punya Zn dan juga Pp. Seharusnya yang mengalami reaksi oksidasi adalah Zn, tetapi di sini Zn mengalami reduksi. Bisa dikatakan bahwa reaksi ini tidak spontan. Lanjut, lalu ada yang B, kita punya Pb dan juga Cu. Kita punya Pb dan juga Cu, berarti yang mengalami oksidasi Pb ya. Tetapi di sini Pb mengalami reduksi, sehingga ini juga salah. Lalu yang C, kita punya Cu dan juga Ag. Ada Cu dan juga Ag yang mengalami oksidasi harusnya Cu, tetapi Cu di sini mengalami reduksi, berarti ini juga salah. Lalu yang D, kita punya Ag dan juga Zn. Zn harus mengalami oksidasi ya, dan di sini Zn benar mengalami oksidasi, berarti jawabannya yang D. Jika kalian tidak percaya, coba kalian kerjakan secara manual apakah nilainya akan seperti ini. Ini nanti dapatnya bisa negatif, 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 dan ini positif. Untuk reaksi spontan kita cari S-nya yang positif ya. Lanjut, yang nomor 3, bila diketahui delta H pembentukan 1 mol gas HBr itu adalah min 72 kJ, maka untuk menguraikan 11,2 liter pada STP, gas HBr menjadi H2 dan Br2 diperlukan kalor sebanyak. Nah, di sini saya tuliskan, yang pertama kita memiliki delta HF, HBr, ini untuk 1 mol berarti ini adalah standar. Dan reaksinya dari HBr berubah menjadi H2 dan juga Br2. Nah, kalau yang ini yang ditanyakan adalah untuk menguraikan, berarti ini adalah delta H dari reaksi penguraian, ya kan? Ini yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan seperti ini, berarti delta HR sama dengan delta HF dari produk dikurangi delta HF dari reaktan. Produknya kita punya H2 dan juga Br2, ingat ya, kalau delta HF untuk unsur itu nilainya 0, sehingga ini adalah 0, dikurangi delta HF dari reaktan, yaitu HBr, ini adalah min 72, berarti ini adalah min 72. Sehingga untuk reaksi penguraian ini, delta H-nya adalah positif 72 kJ per mol. Ingat ya, ini per mol, ini ada 1 mol. Sedangkan yang ditanyakan ini adalah 11,2 liter. Maka bisa kita tentukan jumlah mol dari HBr itu sama dengan 11,2, karena pada STP saya bagi 22,4, hasilnya adalah 0,5 mol. Sehingga untuk penguraian 0,5 mol akan diperlukan delta H sebesar 72 dikali 0,5, hasilnya adalah 36 kJ. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, yang nomor 4, zat berikut ini
semuanya 10 gram ya, dilarutkan dalam 1 kg air yang akan memberikan penurunan titik beku paling besar. Artinya titik beku ini adalah delta TF itu sama dengan KF dikali molalitas. Molalitas itu sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut. Ini sama untuk kelima zat ini, lalu massanya juga sama yaitu 10 gram. KF-nya juga sama ya, pasti ya. Berarti yang tersisa adalah MR. Kita bisa membandingkan MR dari kelima zat ini, dan untuk menghasilkan titik beku paling besar berarti MR-nya yang paling kecil. Berarti nilai MR paling kecil. Nah, yang paling kecil di sini udah kelihatan ya. Dari C2H5 sampai C3H7OH, yang paling kecil adalah CH3OH. Mengapa? Karena ini huruf C-nya 1, O-nya juga 1. Sedangkan yang lain, huruf karbon, huruf C-nya itu minimal ada 2, ada 3, oksigennya ada 6, ada 3. Kalau tidak percaya, ini saya tuliskan ya untuk MR-nya masing-masing. Yang A, MR-nya adalah 46, yang B 32, lalu yang C ini 180, 92, dan 60. MR yang paling kecil adalah yang B. Yang nomor 5, asam klorida 100 ml dengan pH 3 hendak dibuat menjadi pH 1. Maka volume asam klorida 1M yang harus ditambahkan adalah, nah hati-hati, ini seolah-olah seperti pengenceran ya, tetapi ini kebalik. Dari yang pH-nya 3, kalau pH sama dengan 3 berarti konsentrasi H+ itu adalah 10 pangkat min 3. Ini ingin kita ubah menjadi pH sama dengan 1, di mana konsentrasi H+ itu sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, ini dari yang awalnya encer berubah menjadi pekat. Sehingga untuk pengerjaannya ini hampir sama sebenarnya. Caranya adalah ini saya punya 100, volume ini dikali dengan 10 pangkat min 3 konsentrasi yang ini ditambahkan. Karena ini yang ditambahkan adalah asam klorida 1M. Berarti ini kita belum tahu volumenya. Dikali konsentrasinya berarti 1M aja ya. Berarti ini angka 1 itu dibagi dengan volume total. Volume totalnya adalah 100 dari sini plus volume yang belum diketahui. Itu konsentrasinya harus sesuai dengan yang ini, yaitu 10 pangkat min 1. Oke, 100 dikali 10 pangkat min 3 ini adalah 0,1 ditambah volume itu sama dengan 10 pangkat min 1 dikali dengan yang bawah ya. 100 dikali 10 pangkat min 1 itu adalah 10. Lalu ini ditambah dengan volume dikali 10 pangkat min 1. Ini adalah 0,1 V. Oke, berarti kita lanjut. Volume dikurangi 0,1 V itu sama dengan 10 dikurangi 0,1. Yang ini kita peroleh 0,9 untuk volume, dan yang di sini ada 9,9. Maka volumenya 9,9 dibagi 0,9 hasilnya adalah 11 ml.